Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Life Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Saudaraku, meskipun penyanyi Elvis Presley sudah meninggal puluhan tahun, ia masih memiliki fans dari berbagai kalangan, termasuk kalangan atas seperti mantan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi. Saking kagumnya, Koizumi ingin mengunjungi museum Elvis Presley, idolanya. Ia juga menirukan gaya Elvis dan menghafalkan syair-syair lagunya. Ia juga melakukan kegiatan amal dengan menyanyikan lagu-lagu Elvis. Semua itu dilakukan oleh Koizumi karena ia sangat mengidolakan Elvis Presley. Saudaraku, seseorang yang memiliki idola akan mengagumi dan bersikap seperti idolanya. Bahkan ia bisa sampai pada tahap mendewakan atau memberhalakan idolanya. Ia mau melakukan apa saja demi idolanya tersebut. Menariknya, kata idola atau idol dalam bahasa Inggris juga berarti berhala. Nah, pada abad mula-mula, para murid juga sangat mengidolakan Tuhan Yesus. Mereka memiliki hubungan yang sangat intim dengan Kristus. Mereka meneladani ajaran Kristus dan percaya bahwa Kristus adalah sumber keselamatan mereka. Mereka sangat mengidolakan Kristus. Mereka menyembah Dia dan ingin menjadi serupa seperti Dia. Hal itu mereka lakukan dengan cara mengikuti gaya hidup seperti yang Yesus lakukan. Orang-orang yang di luar kekristenan melihat hal itu serta mengejek mereka dan menyebut mereka Kristen, yang berarti hamba atau pengikut Kristus. Atas ejekan itu, alih-alih para murid tersinggung atau marah, mereka justru bangga karena mereka disebut sebagai murid-murid Kristus yang menirukan guru mereka. Saudaraku, orang yang mengaku diri sebagai seorang Kristen seharusnya memiliki sikap, pikiran, perasaan, dan kerinduan yang sama seperti Kristus. Terhadap Allah Bapa, Yesus adalah pribadi yang taat sepenuhnya. Ketika menghadapi cawan penderitaan, Yesus secara daging menolaknya. Namun karena ia memiliki hati seorang hamba, dengan taat ia berkata, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi," seperti yang tertulis di dalam Lukas 22 ayat 42. Kepada orang banyak yang membutuhkan pertolongannya, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Meskipun ia sendiri lelah, capek, dan belum sempat makan karena orang banyak yang terus-menerus mendatanginya, ia tidak pernah menolak mereka yang mencari dirinya. Demikian juga sikap Yesus terhadap harta benda. Dalam Matius 6 ayat 29-21, Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Yesus rela menanggalkan segala kekayaannya di sorga dan masuk ke dalam dunia sebagai manusia yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan ia dilahirkan di kandang domba yang hina. Selama pelayanannya pun ia seringkali menginap di rumah-rumah sahabatnya karena memang ia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan kita lihat bagaimana akhir hidupnya. Ia mati disalibkan
dan dikuburkan dengan meminjam tempat orang lain. Namun melalui kemiskinannya, ia justru memperkaya banyak orang. Melihat sikap Yesus yang demikian, saudaraku, maka sebagai pengikut Kristus, seharusnya lah kita mengidolakan Dia. Kita harus bersikap dan berpikir sama seperti Kristus dalam hal ketaatan, dalam hal mengasihi, dalam hal pengampunan, dan dalam hal melayani. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca di atas, saudaraku, baiklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti yang ada di dalam Kristus. Jika Kristus adalah idola kita, dan jika Kristus adalah sosok yang penting dalam hidup kita, pastilah Ia akan sangat mempengaruhi hidup kita. Dalam hal berkata-kata, dalam hal berpikir, dalam hal bertindak, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita senantiasa berpadanan dengan Kristus, dan biarlah hidup kita senantiasa semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita semua untuk menjadikan Tuhan kita adalah idola kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kiranya firman-Mu senantiasa menguatkan kami untuk membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menempatkan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang paling penting, idola kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini, sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini Tuhan kita Yesus sangat rindu agar anak-anaknya datang dekat kepadanya, bahkan terus disempurnakan di dalam kasih-Nya pada waktu kita menikmati hadirat-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa, inilah doa umat-Mu. Kami rindu disempurnakan selalu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana.